Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikpa Rezi, NPM 20319, kelas G, mata kuliah Filsafat Hukum, Universitas Pasundan, Bandung. Pada kali ini saya akan membahas mengenai perdebatan antara Profesor Puller dan Profesor Hart mengenai keterkaitan antara moral dan hukum. Menurut pandangan Profesor Hart, yaitu seorang penganut positivisme hukum, percaya bahwa hukum itu tidak perlu memenuhi standar moral tertentu. Walaupun begitu, Profesor Hart mengakui bahwa adanya hubungan konkret yang hadir antara moralitas dan hukum, tetapi keberadaan sistem hukum tersebut tidak bergantung pada etika ataupun moral. Untuk itu, struktur hukum tidak perlu mematuhi moral dengan cara atau standar tertentu. Profesor Hart kemudian menjawab dan membahas mengenai 3 kritik yang umumnya diajukan oleh pandangan hukum kodrat terhadap pandangannya, yaitu positivisme hukum. Kritik tersebut diantaranya yang pertama, hukum sebagai perintah atau law as command. Kritik yang pertama ini menyatakan bahwa hukum sebagai perintah dan tidak memiliki moralitas itu merupakan sesuatu yang tidak memadai atau tidak cukup. Jawaban dari Profesor Hart terhadap kritik ini bersandar pada pandangan positivisme hukum oleh John Austin, di mana menurut John, hukum merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, di mana hukum merupakan suatu perintah yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah, disertai dengan sanksi atau hukuman yang dipatuhi oleh masyarakat. Dari definisi yang dikemukakan oleh John Austin tadi, diketahui adanya 4 konsep dari definisi hukum oleh John tersebut, yaitu yang pertama, konsep perintah atau hukum yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua, konsep penguasa atau pemerintah yang memberikan perintah atau hukum kepada masyarakat. Yang ketiga, adanya sanksi atau hukuman apabila tidak mematuhi hukum tersebut. Kemudian yang terakhir, adanya konsep kepatuhan masyarakat yang patuh terhadap hukum tersebut. Dari keempat konsep tersebut membuktikan bahwa hukum merupakan sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak dibutuhkannya hal lain, seperti moral ataupun Tuhan. Kedua yang dibahas oleh Profesor Hart adalah mengenai masalah penumbra. Masalah penumbra ini membahas mengenai tindakan hakim yang menafsirkan arti kata-kata dalam undang-undang yang dianggap sudah usang. Tindakan hakim ini dianggap tidak sejalan dengan pandangan positivisme hukum karena tindakan ini dianggap sebagai penggunaan moralitas hakim dalam memberikan suatu putusan. Menurut pendapat Hart, tindakan penafsiran yang dilakukan hakim ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup hukum atau undang-undang terkait dan bukan merupakan hal luar seperti penggunaan moralitas ataupun etika oleh hakim. Kritik ketiga dan terakhir yang dibahas oleh Profesor Hart dalam hal ini adalah hukum yang tidak bermoral atau tidak manusiawi. Contoh dari hukum yang tidak bermoral atau tidak manusiawi ini adalah pada saat rejim Nazi Jerman yang diketuai oleh Hitler banyak melakukan kejahatan perang. Untuk mencegah hal tersebut, Profesor Hart dalam hal ini menerima beberapa pengaruh secara minimum unsur-unsur moralitas yang masuk ke dalam hukum untuk menghindari hal-hal tersebut. Profesor Puller adalah seorang penganut pandangan hukum kodrat, di mana dalam perdebatannya ini bertentangan dengan pandangan positivisme hukum Profesor Hart. Puller menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai metode untuk mencapai tatanan sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip pada perilaku manusia. Salah satunya adalah moralitas. Menurut Puller, prosedur hukum didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup komponen etis atau moral. Kemudian Puller menambahkan bahwa undang-undang harus lulus tes fungsional moral sebelum dapat disebut sebagai hukum dalam arti asli. Dan jika suatu peraturan atau kumpulan peraturan itu tidak memenuhi tujuan tersebut, maka peraturan tadi itu tidak dapat dianggap sebagai hukum.
Perdebatan antara Profesor Hart dan Profesor Fuller berlanjut ke dalam sebuah kasus. Kasus tersebut dinamakan sebagai kasus The Grudge Informant, di mana seorang wanita Jerman pada saat pemerintahan Nazi Perang Dunia II melaporkan pasangannya ke Gestapo karena berani menentang dan menghina strategi perang Hitler. Kemudian sang suami dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Setelah Perang Dunia II, sang istri kemudian diadili di pengadilan Jerman. Dalam pembelaannya, sang istri mengklaim bahwa dia tidak melakukan tindak pidana apapun dan hanya melaporkan suaminya karena dia telah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nazi dari tahun 1934. Undang-Undang Nazi yang disebutkan oleh sang istri tersebut dinamakan sebagai The Enabling Act tanggal 12 Juli 1934. Undang-undang tersebut disahkan oleh Reichstag Jerman yang menetapkan bahwa semua kehendak Hitler adalah hukum. Pengadilan Jerman kemudian menghadapi konflik serius untuk memutuskan apakah ingin mematuhi hukum Nazi atau mematuhi kewajiban etis untuk melakukan apa yang orang anggap benar. Pengadilan kemudian mendalilkan bahwa sang istri sebagai informan yang sengaja menggunakan pengadilan sebagai alat untuk memenjarakan suaminya guna menyingkirkan suaminya karena sang istri ingin menutupi perbuatan selingkuhnya. Kemudian menurut Kitab Undang-Undang Jerman tahun 1871, perbuatan tersebut tergolong ke dalam kejahatan tindak pidana. Pembelaan sang istri tersebut sebagai terdakwa adalah ia telah bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan tindak pidana apapun. Pengadilan Jerman percaya bahwa beberapa mekanisme regulasi Nazi begitu tidak manusiawi dan kemudian menilai bahwa hukum Nazi merupakan hukum yang menyesatkan. Akibatnya, sang istri kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum. Pendapat Hart dalam kasus ini adalah tidak menyetujui putusan pengadilan Jerman, di mana Hart menilai bahwa hukum Nazi adalah hukum yang sebenarnya dan bukanlah hukum yang menyesatkan. Karena hukum Nazi itu telah didirikan dalam Undang-Undang Pemberdayaan Reichstag. Tidak peduli betapa mengerikan atau tidak bermoralnya hukum Nazi tersebut. Profesor Hart kemudian menambahkan bahwa hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi para hakim untuk menjaga kredibilitas keputusan hukum, yaitu yang pertama, para hakim dapat membiarkan sang istri bebas karena hukum Nazi tersebut melindunginya, atau yang kedua, menegakkan undang-undang retrospektif yang membatalkan hukum yang melindungi sang istri. Di sisi lain, Hart mengkritik Mahkamah Agung karena menggunakan gagasan moralitas dalam memutuskan bahwa perilaku istri itu tidak bermoral. Berbeda dengan pendapat Profesor Hart, Profesor Fuller di sini mendukung keputusan pengadilan karena sebagai penganut hukum kodrat, Fuller mendukung hubungan antara moralitas dan hukum, serta membuat hukum tidak manusiawi atau tidak bermoral seperti hukum Nazi tersebut menjadi ilegal. Menurut Profesor Fuller, semua hukum yang dibuat selama rezim Nazi adalah non-hukum atau tidak diakui. Dia mengklaim bahwa kediktatoran Nazi adalah sangat anti-moral dan tidak manusiawi, sehingga tidak ada hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hukum. Dalam perdebatan mengenai kasus The Grudge Informant ini, saya pribadi lebih menyetujui dan berpihak pada pendapat Profesor Fuller dan juga menyetujui putusan pengadilan Jerman yang menghukum sang istri. Kemudian saya mendukung pendapat Fuller bahwa hukum Nazi dan Hitler itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai hukum karena menurut saya sangat tidak manusiawi, tidak bermoral, dan tergolong sewenang-wenang. Terkait dengan keterkaitan moral dan hukum, menurut saya, moral dan hukum merupakan suatu hal yang saling berkaitan, di mana sesuai dengan perkataan Fuller sebelumnya, hukum tanpa moral itu bukanlah sebuah hukum. Alasan saya adalah karena jika hukum tidak dibarengi dengan moral,
maka hukum tersebut cenderung tidak bermoral atau tidak manusiawi dan tergolong sewenang-wenang. Contohnya dalam kasus The Grudge Informant sebelumnya, di mana perkataan Hitler setara dengan hukum atau sama dengan hukum. Hal tersebut tergolong sebagai tindakan sewenang-wenang.